Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Novita Indriani. Di sini saya akan menjelaskan tentang hukum administrasi negara, di mana yang pertama adalah pengertian hukum. Sistem hukum tidak hanya mencakup pada aturan maupun peraturan, namun juga mencakup pada lembaga, struktur, dan juga prosedur yang mengisinya serta terkait dengan hukum yang hidup dalam masyarakat atau yang biasa disebut dengan living law dan juga budaya hukum atau legal struktur. Adapun struktur hukum meliputi badan eksekutif, legislatif, dan juga yudikatif serta lembaga-lembaga yang terkait seperti kejaksaan, kepolisian, pengadilan, komisi yudisial, komisi pemberantas korupsi, dan lain-lain sebagainya. Adapun substansi hukum adalah mengenai norma, aturan, maupun undang-undang. Dan budaya hukum adalah meliputi pandangan, kebiasaan maupun perilaku dari masyarakat mengenai pemikiran nilai-nilai dan pengharapan dari sistem hukum yang berlaku. Atau dengan kata lain, budaya hukum itu adalah iklim dari pemikiran sosial tentang bagaimana hukum itu dilaksanakan, diselenggarakan, dan juga dilanggar. Adapun pengertian hukum menurut S.M. Amin Sh. dalam bukunya yang berjudul Bertamasya ke Alam Hukum. Hukum dirumuskan sebagai kumpulan-kumpulan peraturan-peraturan yang terdiri dari norma-norma dan juga sanksi-sanksi. Baiklah, sekarang saya akan menjelaskan tentang sejarah administrasi, di mana ilmu administrasi negara lahir sejak Woodrow Wilson pada tahun 1887 yang kemudian menjadi Presiden Amerika Serikat pada tahun 1913 sampai dengan 1921 yang menuliskan artikel yang berjudul The Study of Administration yang dimuat di jurnal Political Science Quarterly. Untuk dapat mengimplementasikan konstitusi dengan baik, maka diperlukan suatu ilmu yang kemudian disebut oleh Wilson sebagai ilmu administrasi. Pada tahun 1900, Frank J. Goodnow yang menulis buku yang berjudul Politics and Administration seringkali dirujuk oleh para ilmuwan administrasi negara sebagai proklamasi secara resmi terhadap lahirnya ilmu administrasi negara yang memisahkan diri dari induknya, yaitu ilmu politik. Era ini juga sering disebut sebagai era paradigma dikotomi politik administrasi. Baiklah, pada era berikutnya yaitu munculnya artikel L. Gulick pada tahun 1937 yang berjudul Notes on the Theory of Organization, di mana dia merumuskan akronim yang terkenal dengan sebutan planning, organizing, staffing, directing, coordinating, reporting, dan juga budgeting. Pada tahun 2007, Dwianto menjelaskan bahwa lembaga pemerintah mengembangkan nilai-nilai dan praktik yang berbeda dengan yang berkembang di swasta atau pasar dan organisasi sukarela. Mekanisme pasar bekerja karena dorongan untuk mencari laba, sementara lembaga pemerintah bekerja untuk mengatur, melayani, dan melindungi kepentingan publik. Karena karakteristik antara birokrasi pemerintah dan organisasi swasta sangat berbeda, maka para ilmuwan dan praktisi administrasi negara menyadari pentingnya mengembangkan teori dan pendekatan yang berbeda dengan yang dikembangkan oleh para ilmuwan yang mengembangkan teori-teori administrasi bisnis. Dengan kesadaran baru tersebut, maka identitas ilmu administrasi negara menjadi semakin jelas, yaitu ilmuwan administrasi negara lebih menempatkan proses administrasi sebagai pusat perhatian atau fokus dan lembaga pemerintah sebagai tempat praktik atau lokus. Kemudian ruang lingkup administrasi negara, yang dimana administrasi negara adalah suatu bahasan ilmu
sosial yang mempelajari 3 elemen penting kehidupan bernegara, yang meliputi lembaga legislatif, yudikatif, dan juga eksekutif, serta hal-hal yang berkaitan dengan publik, yang meliputi kebijakan publik, manajemen publik, administrasi pembangunan, tujuan negara, dan juga etika yang mengatur penyelenggara negara. Duyanto pada tahun 2007 menyebut setidaknya ada 4 faktor yang menjadi sebab semakin menurunnya dominasi peran negara, yaitu yang pertama adalah dinamika ekonomi atau politik dan budaya yang membuat kemampuan pemerintah semakin terbatas untuk dapat memenuhi sebuah tuntutan masyarakat. Yang kedua adalah globalisasi yang membutuhkan daya saing yang tinggi di berbagai sektor, menuntut makin dikuranginya peran negara melalui debirokratasi dan deregulasi. Kemudian yang ketiga adalah tuntutan demokratisasi mendorong semakin banyak munculnya organisasi kemasyarakatan yang menuntut untuk dilibatkannya dalam proses perumusan kebijakan dan implementasinya. Kemudian yang keempat, munculnya fenomena hybrid organization yang merupakan perpaduan antara pemerintah dan juga pemerintah bisnis. Baiklah, kemudian ada ruang lingkup hukum administrasi negara, di mana hukum administrasi negara merupakan peraturan hukum mengenai administrasi dalam suatu negara, di mana hubungan antar warga negara dan pemerintahannya dapat berjalan dengan baik dan juga aman. Hukum administrasi negara dalam arti luas itu dapat dibagi menjadi 4 bidang, di mana yang pertama adalah hukum pemerintahan, hukum keperadilan, hukum kepolisian, dan juga hukum perundang-undangan. Sedangkan ruang lingkup hukum administrasi negara meliputi wewenang lembaga negara baik pusat dan daerah, perhubungan kekuasaan antar lembaga negara di antara lembaga negara dengan warga masyarakat. Hukum administrasi negara menurut Diok Sutono adalah hukum yang mengatur tentang hubungan-hubungan hukum antara jabatan-jabatan dalam negara dengan warga masyarakat. Kemudian ada sumber-sumber hukum administrasi negara yang dibagi menjadi 2, yaitu sumber hukum formal dan juga sumber hukum material. Di mana yang pertama adalah sumber hukum material, yaitu sumber hukum yang turut menentukan isi kaidah hukum. Sumber hukum material ini berasal dari peristiwa-peristiwa dalam pergaulan masyarakat, dan peristiwa-peristiwa itu dapat mempengaruhi bahkan menentukan sikap manusia. Kemudian yang kedua adalah sumber hukum formal, yaitu sumber hukum yang sudah diberi bentuk tertentu agar berlaku umum. Suatu kaidah harus diberi bentuk sehingga pemerintah dapat mempertahankannya. Kemudian ada asas-asas hukum administrasi negara, yaitu yang pertama adalah asas juridikas, yaitu bahwa setiap tindakan pejabat administrasi negara tidak boleh melanggar hukum. Kemudian yang kedua ada asas legalitas, yaitu bahwa setiap tindakan pejabat administrasi negara harus ada dasar hukumnya. Apalagi Indonesia adalah negara hukum, maka asas legalitas adalah hal yang paling utama dalam setiap tindakan pemerintah. Kemudian yang ketiga ada asas diskresi, yaitu kebebasan dari seorang pejabat administrasi negara untuk mengambil keputusan berdasarkan pendapatnya sendiri, tetapi tidak bertentangan dengan legalitas. Isi dan ruang lingkup hukum administrasi negara menurut Van Vollenhoven dalam bukunya yang berjudul Omtrek van het Administratieve memberikan skema tentang hukum administrasi negara di dalam kerangka hukum seluruhnya sebagai berikut. Yang pertama adalah hukum tata negara, yang di dalamnya ada pemerintah, peradilan, polisi, dan juga perundang-undangan.
Kemudian yang kedua ada hukum perdana, yang ketiga ada hukum pidana, dan yang keempat ada hukum administrasi negara. Yang di dalam hukum administrasi negara tersebut ada hukum pemerintah dan juga hukum peradilan yang meliputi hukum acara pidana, hukum acara perdata, dan juga hukum peradilan administrasi negara. Kemudian yang ketiga hukum kepolisian, dan yang keempat adalah hukum proses perundang-undangan. Baiklah, sekarang saya akan menjelaskan tentang kedudukan dan hubungan hukum administrasi negara dengan ilmu hukum lainnya. Sebelum abad ke-19, hukum administrasi negara menyatu dengan hukum tata negara. Namun setelah abad 19, hukum administrasi negara berdiri sendiri. Mengenai batasan antara hukum tata negara dengan hukum administrasi negara, ini terdapat dua golongan pendapat, yaitu bahwa antara hukum tata negara dan hukum administrasi negara ada perbedaan prinsip. Kemudian yang kedua ada hukum tata negara mempelajari tentang jabatan-jabatan apa yang ada di dalam susunan suatu negara. Kemudian siapa yang mengadakan penjabatan-jabatan itu. Kemudian yang ketiga, cara bagaimana ditempati oleh pejabat. Yang keempat, fungsi jabatan-jabatan itu. Yang kelima, kekuasaan hukum jabatan-jabatan itu. Yang keenam, hubungan antara jabatan-jabatan. Dan yang ketujuh, dalam batas manakah organ-organ kenegaraan dapat melakukan tugasnya. Sedangkan hukum administrasi negara mempelajari sifat, bentuk, dan akibat hukum yang timbul karena perbuatan hukum istimewa yang dilakukan oleh para pejabat dalam melakukan tugasnya.